أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Aslun fi kaifiyatil ghusli. Ini satu pasal di dalam menjelaskan tentang tata cara mandi. Yabda'ul mughtasilu bitasmiyati. Memulai oleh orang yang mandi itu dengan mengucapkan bismillah. Makrunatan biniyati sunanil ghusli, yang disertai dengan niat melakukan sunnah-sunnah mandi. Niat itu, baca bismillah itu disertai dengan niat melakukan sunnah-sunnah mandi atau bagian di antara sunnah-sunnah mandi. Thumma biizalati qadhirin. Kemudian sesudah dia membaca bismillah itu, dia juga memulai dengan menghilangkan kotoran-kotoran. Tahirin, baik kotoran itu sifatnya suci, kamaniyin, seperti mani. Au najisin, atau kotoran yang sifatnya najis, kamadhiyin, seperti madhi. Wudu'in, kemudian setelah dia menghilangkan kotoran itu, dia disunnahkan untuk berwudu. Orang yang mandi itu disunnahkan untuk berwudu. Kawudu'is shalah, seperti wudu yang ia lakukan untuk bisa melaksanakan sholat. Wa in tajarradat janabatuhu 'anil hadatsil asghari, dan jika sunyi janabahnya itu dari hadas kecil, ka'annama mumakkinan fa ajnaba, seperti bahwa ia tidur dalam keadaan mumakkin, dalam keadaan duduk yang mumakkin. Fa'ajnaba, lalu ia mengalami junub. Ia tinduk dalam keadaan tokol naniki mumakkin. Ngimpi terus. Lek ngimpi naniki, ngimpi dengan mandi. Ngimpi mandi belik. Sampai keluar mani. Kan piran penjelasan bahwa lamun mani niki sugul, dikna menyebabkan batal wudu. Dikna menyebabkan batal wudu. Lamun mani niki sugul karena ita ngimpi. Ngimpi enta niki lewat enta isi tinduk dalam keadaan tokol, di tokol ta niki mumakin. Artinya mumakin niki tongkel ta niki, tombong ta niki dikna ngeruit. Indo itu dalam keadaan maranika, kemudian itu ngimpi sugul sampai sugul mani.
Nah, niki ndek membatalkan wudu. Ndek membatalkan wudu, lagu wajib mandi. Wudu ndek batal, lagu wajib mandi. Maka wayanwi bihadzal wudu sunnatal ghusli. Dan dia berniat dengan wudu ini untuk melakukan bagian yang sunnah dari mandi. Jadi ndek berniat menghilangkan hadas. Karena ndek berhadas. Ndek berhadas, hadas beri. Ia berwudu niki untuk melakukan sunnah wudu, sunnah mandi. In tajarradatil janabatu anil hadatsil asghari. Dia berniat dengan wudu ini melakukan sunnah mandi. In tajarradatil janabatu. Jika sunyi janabah itu anil hadatsil asghari, dari hadas kecil. Wa illa, dan jika tidak, jika janabah itu tidak sunyi dari hadas kecil, artinya selain ia junub, ia masih mengandung hadas kecil, maka nawa raf'al hadathi, dengan si mandi kemudian sendikman mandi niki temulai dengan wudu dulu, maka li waktu nasi wudu niatna adalah menghilangkan hadas kecil. Karena janabah niki tersertai dengan hadas kecil. Maka niatna li waktu nasi wudu untuk mandi niki adalah nawaitu raf'al hadatsil asghari. Lamun janabah niki ndik tersertai dengan hadas beri, maka wudu'na sendik mana mandi niki terniatang dengan niat melakukan sunnah wudu, sunnah mandi. Nawaitul wudu'a diadai sunnatil ghusli. Aku niat berwudu untuk menunaikan sunnah mandi, untuk melaksanakan bagian leman sunnah mandi. Jadi ndik berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, karena ndik berhadas nih. Contohnya maksud beru niki dengan isi sugul manina karena ngimpi le waktu nasi tinduk niki dalam keadaan tokol memakin. Ia janabah lagu ndik mengandung hadas beri. Ndik batal wudu'na lagu wajibna mandi. Umma yafidul ma'a ala ra'sihi thalathan. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Nawiyan raf'al janabati, dalam keadaan meniatkan untuk menghilangkan janabah. In kana junuban, jika mandinya itu disebabkan karena junub. Junub niki maksudnya karena sugul ai mani. Pirankan jelasan le pelajaran pembahasan awal tentang pelajaran mandi, isi menyebabkan kita wajib mandi baik nina ataupun mama. Pertama sugul namani. Sugul namani niki baik ia sugul karena melakukan hubungan senak semama ataupun sugul karena ngimpi, atau dalam keadaan kita terjaga misalnya lagu karena belik gati syahwat kita dengan ini dia tahan sugul mani wajib mandi. Kemudian kedua melakukan hubungan senak semama sampai memang zakar, namun dengan mama, namun dengan ini tetap main si zakar. Zakar sita meniki walaupun hanya sekedar otaknya doang, sekedar temu otaknya doang, wajib mandi. Imak jandena nyugulang imak jandena sampai sugul mani niki. Lagu dengan nyeteme zakar niki, maka wajib mandi, baik nina ataupun mama. Adapun lamun dengan ngimpi mandi basah nih, ngimpi isi mewajibkan dengan mandi beli. Lamun sekedar ngimpi doang dia sampai sugul, maka niki den wajib mandi.
Amun denara menisi sugul dengan sebab yang ngimpi mandi belik niki, maka den wajib mandi. Isi mewajibkan mandi lamuna sugul, lamun arak menisi sugul. Karena niki ya penjelasan Rasulullah SAW, innamal ma'u minal ma'. Hanya saja wajibnya mandi itu disebabkan karena keluarnya air mani. Niki ya isi pada antara nina kencamama. Sugul namani kemudian melakukan hubungan senak semama. Kemudian si khusus untuk dengan nina adalah dengan nina niki wajib mandi karena ya wah jerak sugul darah haid. Karena wah suci leman haid, maka wajib mandi dengan nina. Kemudian suci leman nifas, wajib mandi. Kemudian karena yang anak. Karena sugul anak niki. Sugul anak. Baik anak niki sugul dalam keadaan geru. Menurut pendapat si lebih benar timak jak kanak niki sugul leman rahim ina leman tian ina dalam keadaan geru. Di narak kencana sugul, di narak cairan-cairan isi barengin kanak niki sugul. Maka dengan nenganak dengan ina niki, walaupun di narak darak si menyertai kanak niki sugul, di narak cairan apa-apa. Lagu karena ya ni kanak niki sugul. Maka dengan ina niki wajib mandi. Karena ia melahirkan niki. Kemudian hal-hal isi taharaman untuk dengan isi junub niki arak isi pada kence dengan isi mengalami hadas beri. Para misal dena kanggo melakukan solat, dena kanggo melakukan tawaf, dena kanggo menyentuh mushaf. Niki hal-hal isi taharaman untuk dengan isi mengalami hadas beri, kanca dengan isi mengalami junub. Dek kanggo memegang Al-Quran, dek kanggo jauh iya. Lentur doang dek kanggo. Apalagi genjauhna. Lamun denara kekhawatiran mushaf niki gena kotor atau gena tebait isi dengan kafir, denara kekhawatiran maranik. Maka haram dengan isi junub niki nyentuh atau jauh mushaf. Kemudian arak keharaman isi khusus untuk dengan isi mengalami junub. Ndot le masjid. Niki deng kanggo haram untuk dengan si junub ndot le masjid. Kemudian baca Al-Qur'an dengan niat baca Al-Qur'an. Antena segen mau pahala baca Al-Quran setiap hurufnya, mau ya pahala 10. Amna niatan baca Al-Quran niki untuk mau pahala baca Al-Quran, maka niki haram. Dengan isi junub niki mau dosa dengan ia membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Lagu lamun niatan bacaan Al-Quran niki untuk berzikir, maka niki dek ngumbe-umbe atau antena segin tetap ingat apalan dek narak niatnya baca Al-Quran niki untuk baca Al-Quran antena segin mu pahala. Jadi lamun niatan zikir baca Al-Quran niki dek ngumbe-umbe untuk dengan sejunub. Kemudian tekanggoang dengan sejunub niki liwat le masjid. Lewat le masjid, lagu ndak sampai nak bare bolak-balik. Kecuali lah memang arah hajat. Namun memang arah hajatna, dia ngumbe-umbe bolak-balik. Sekedar bolak-balik mangkun dengan kebingungan. Yang kanggu. Niki ya si pelajarin tele, pelajaran pertama tentang mandi niki. Isi terbaca buru niki tentang tata cara. Tata cara anta waktu ente isi melakukan mandi wajib nih. Si pertama tentu kesunatan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim.
Lagu di dalam angan ya lamun tuah teu malik kamar mandi. Di dalam angan tu baca. Karena deng kanggo melapaskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan lapas nih di dalam kamar mandi. Nah, kemudian suhani ke di waktu ente si baca bismillah niki ita niatan dengan ita baca bismillah niki untuk melakukan sunnah. Karena baca bismillah niki sunnah mandi. Maka di waktu ente isi melapaskan bismillah niki atau melintaskan bacaan bismillah di dalam angan niki sekalian ita niat melakukan sunnah mandi. Nah, kemudian suhanika adalah ita bersian apa si nempel le awak niki. Baik isi nempel niki meni niki suci. Sebenarnya timak jak dina tetlangan dina tersedi mani niki den umbe-umbe. Karena ya suci. Lagu kan bari itu dina me idap tu. Penunggang mani niki nempel awak. Bersih dulu. Bersih dulu. Ngono masih isi najis lebih-lebih. Bersih dulu. Kemudian suahani ke kita melakukan wudu. Sunnah niki. Sendek man teman dibeli niki kesunatan itu wudu. Pada mangkun wudu tale dalam te gen mele melaksanakan sholat. Cuma caranya ndak sampai besok naik. Ndak sampai besok naik. Le waktu te si wudu niki cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudunya le waktuna isi sendek man mandi niki. Sampai walam kentok doang. Bareh naik niki tebesuk le waktu ente si mandi. Le waktu ente wudu dia ndek besuk ieu. Niki caren. Kemudian niat wudu niki le waktu ente si wudu lamun janabah teh niki ita mandi junub niki dalam keadaan ita masih wudu. Artinya wudu tendet batal. Contoh nama kusiburu niki. Ita wajib mandi karena ita nyugulang mani. Mani niki sugul karena ita ngimpi. Ngimpin teh niki dalam keadaan ita tinduk dalam keadaan tokol memakin. Tokol mangkunin memakin tumpang sila. Dek denger ruit tombong tu. Memakin separan. Lelep tertinduk sampai ngimpi. Ini dengan ngimpi mana? Ngimpi sampai sugul mani. Dengan sugul mani ini wajib temandi. Lagu karena ya sugul itu dalam keadaan tinduk teniki dalam keadaan tokol memakin, dek membatalkan wudu. Sugul mani niki dek membatalkan wudu, lagu mewajibkan mandi. Maka le waktu tesi mandi, sendek man temandi niki kita berwudu. Niatnya adalah niat untuk melaksanakan sunnah mandi. Dek niat menghilangkan hadas beri dek. Karena dek man telang hadas beri niki. Karena dek teman berhadas maksudnya. Dek teman mengalami hadas beri. Ya masih wudu teh niki. Ya masih wudu teh. Dek teman berhadas dengan sugul nemen ini. Karena kan isi sugul leman dua jalan niki isi ndek membatalkan wudu hanya mani dengan sugul nemen ini. Jadi lamun dek tersertai janabah niki dengan hadas beri, maka niatnya di waktu ente si berwudu adalah kita berniat melakukan sunnah mandi. Nawaitul wudu'a liada sunnatil ghusli. Aku niat berwudu untuk melaksanakan sunnah mandi. Niki lamun janabah niki ndik tersertai dengan hadas beri. Lamun tersertai dengan hadas beri karena kita batal wudu teh misalnya.
Dengan sugul mani niki ita sugul mani atau melakukan hubungan senat semama. Nah, niki kan kelenturan. Atau ita tinduk dalam keadaan telentang, dalam keadaan berbaring. Waktu tinduk te dalam keadaan berbaring niki ngimpi itu. Ngimpi isi menyebabkan kita wajib mandi beli. Maka dengan sugulna ndekna batal wudu dengan sugulna mani ini kendi. Lagu ya batal wudu te karena ita tinduk dalam keadaan tinduk nih. Tinduk dalam keadaan telentang, tinduk dalam keadaan berbaring. Ya isi batalkan wudu nih. Karena hilang akal, hilang fungsi akal, dengan sebab kita tinduk dalam keadaan berbaring nih. Ya isi batalkan wudu. Ndekna sugul mani isi batalkan wudu. Maka amun sugul mani dengan sebab kita ngimpi dengan cara kita tinduk nih. Kita tinduk dalam keadaan terlentang atau dalam keadaan berbaring. Maka kita wajib mandi sekaligus wajib berwudu. Namun temili melaksanakan sholat. Karena kita mengandung hadas beri. Lewat tuntai si berwudu sendek mandi niki. Kita berniat menghilangkan hadas beri wudu tadi. Nawaitu raf'al hadatsil asghari atau nawaitul wudu'a di raf'il hadatsil asghari. Nah, niki ya perbedaan niat wudu antara wudu isi menjuluk mandi taniki, lamun mandi taniki tersebabang karena janabah isi disertai dengan hadas beri, maka niatnya adalah kita berwudu untuk melaksanakan sunnah mandi. Lamun dekna tersertai dengan hadas beri, niat wudu taniki adalah untuk menghilangkan hadas beri. Kemudian suahani ke siram otak. Lukeli. Lewat tuntai nyiram niki, ia tahu ne terlintas niat le dalam atin te untuk melaksanakan mandi. Jadi ngenu te siram otak le dalam angen, le dalam ati. Itu berniat nawaitu al-ghusla li raf'il janabati. Nawaitul ghusla li raf'il janabati. Dalam angan nih. Dari ngenu netri sedamang tetipa otak niki li dalam angan arak terlintas niat nih. Jadi lamun ta mandi karena junub, nawaitul ghusla li raf'il janabati. Awil haidi, atau orang yang mandi itu berniat untuk menghilangkan atau suci karena suci dari haid. In kanat haidon, jika orang yang mandi itu adalah perempuan yang haid. Niatna nawaitul ghusla li sababit tuhri minal haid. Aku niat mandi karena wah suci leman haid. Wa kadzalika nufasa, begitu juga perempuan-perempuan yang mengalami nifas. Niatnya adalah untuk melaksanakan kewajiban karena wah suci leman darah nifas. Aku niat mandi karena melaksanakan kewajiban suci leman nifas. Niki ya niat dengan waktu nasi mandi. Awis ibahatus salat, atau dia berniat untuk boleh melaksanakan salat. Niki niat mandi nih. Niat mandi. Jadi niat mandi, niat wudu. Niat mandi. Wa hadhihi tasluhu lil jami'. Dan ini niat untuk boleh melaksanakan salat itu tasluhu lil jami'. Cocok atau boleh diniatkan oleh semua, baik dengan isi mengalami junub atau dengan nina isi wasuci leman haid, dengan nina isi wasuci leman nifas. Niat mandi untuk kanggo melaksanakan sholat niki
bau neta ucapan atau niatan isi selapuk dengan isi mandi beli ini. Nah, jadi waktu si berniat misalnya, dia terkena rob al janabati, nawaitul gusla listibahatis shalah. Aku niat mandi antekku kanggo melaksanakan sholat. Karena dengan wah mandi niki ita suci leman janabah. Dengan nina suahana mandi niki suci leman haid. Dengan nina si nifas, dengan ia mandi niki suci leman nifas. Dengan ia suci niki, nah, kanggo ia melaksanakan sholat. Jadi niat istibahatus sholat, nawaitul ghusla listibahatis sholat niki bauna niatan isi baik dengan isi mengalami junub atau dengan nina si haid atau dengan nina si nifas. Wa mithluha fardul ghusli, dan sama sepertinya artinya ya kanggo teniatan isi selapuk dengan isi wajib melakukan mandi niki fardul ghusli, berniat melakukan fardi mandi, nawaitu fardal ghusli, nawaitu fardal ghusli, au ada'uhu, atau ada melaksanakan mandi, nawaitu ada al ghusli. Nah, niat-niat niki bau niatan isi dengan isi mengalami junub atau dengan nina isi wah suci leman haid atau dengan nina isi wah suci leman nifas. Wa yukhallilu sya'rahu, dan ia menyelang-nyelangi. Orang yang mandi itu dia sunnahkan menyelang-nyelangi rambutnya nadban dalam keadaan sunnah. Sunnah dengan isi mandi ini nyelang-nyelangi. Thumma yafidul ma'a ala syaqqihil aymani thalathan. Kemudian dia menuangkan air atas anggota badannya yang kanan. Thalathan 3 kali langsung lu. Jadi suhanta neru otak niki. Neru otak kemudian dalam angen arak lintasan niat. Nah, neru otak lu keli. Nah, kemudian kelanjutan dengan neru badan, neru awak niki bagian kanan, lu keli. Ini cara kanan dulu. Lamun otak kan den bote bagi kanan dulu. Terus waslapun lamun otak niki. Isi terbagi kanan kencang kiri niki isi memungkinkan untuk terbagi. Awak kanan doang dulu lu keli. Kemudian thummal aysara thalathan. Thummal aysari thalathan. Kemudian ia menuangkan air, menyiramkan air ke anggota badannya yang kiri 3 kali. Wa hadha tartibu aqrabu liwusulil ma'i wa ajdaru wa ab'adu 'anil israf. Wa hadha tartibu, dan tartib mandi yang seperti ini, urutan mandi yang seperti ini, aqrabu liwusulil ma', lebih dekat untuk bisa sampainya air ke seluruh badan. Jadi lebih memungkinkan untuknya sampai merata ini kile selapu awak dengan item bagi dulu nih. Bagi kanan dulu telu kali, kanan telu kali, kemudian kiri telu kali. Dit niki untuk menghindari anti ndak terberlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi tu saya ngumbentan anti ndak ne luwe air isi buih. Dengan kita melakukan basuhan maranika, tersiram dulu si kanan telu kali, kemudian si kiri telu kali. Niki tujuannya antena sigen merete ini kile selapu awak te. Dit na buai ang luwe ai. Wa yata'ahadu ma'atifahu. Dan ia memperhatikan dengan teliti ini ma'atifahu, bagian-bagian lekukan tubuhnya, bagian tubuhnya yang berlipat, ay al-multawi min jasadihi, yaitu bagian yang berlipat dari badannya, kal ibit, seperti ketiak.
pastian kelelek niki kena dengan air. Jadi waktu ente sim besok niki buka lah kelelek. Antene sigan kena dek gepet bare. Dia nagan kena si air. Telu kali memang lah, gua kan ya tertutup nih. Dia nagan kena si air. Buka lah kelelek, saya ganti laang kamar mandi. Maka doang kanak-kanak bajang TV buka nak kelelek. Ni kelanang nu kuat kelelek. Setelah gua. Yarak lagunan, embun ketek. Ya dalam kamar mandi, buka lah kelelek kantin sigen kena si ai mandi ni. Kal ibit. Wa yudalliku jasadahu. Dan disunnahkan orang yang mandi itu untuk menggosok badannya. Bi ayyumirra yadahu ala jasadihi biqadri ma tasilu. Dengan bahwa ia menjalankan tangannya ala jasadihi di atas badannya biqadri ma tasilu, dengan ukuran tempat tangannya itu sampai. Jadi mbet ipane sampai iman tani kilek bagian awak te ya tergosok, osok awak niki sunnah. Wa nudiba fil haidi, dan disunnahkan pada mandi wanita yang haid, suci dari haid itu an tatba'a atharad dami fursata miskin. Dan di dalam mandinya perempuan yang haid disunnahkan an tatba'a atharad dami, bahwa ia menyertakan atau mengikuti bekas-bekas darah itu fursata miskin, dengan setetes dari minyak kasturi. Artinya li tahu isi lengane sugul darah niki kesunatan untuk dengan ini isi mandi, karena ia wah suci leman darah haid niki untuknya temangan minyak sengeh kasturi. Ai qitatam minhu. Setetes dari minyak misik. Bi anta ja'alaha ala qutnatin, dengan bahwa si perempuan yang suci dari haid itu menjadikan tetesan minyak kasturi itu ala qutnatin, di kapas. Jadi tetesan kapas dulu. Dengan ini si mandi haid. Tersunatan ia untuk nemang. Wa tudkhilaha, dan dia memasukkan tetesan minyak wangi yang sudah diteteskan di kapas itu di faradnya. Wa tudkhilaha ba'dal ghusli farjaha, dan ia memasukkan tetesan minyak kasturi itu sesudah mandi di faradnya. Ini sunnah. Jadi suhana mandi dengan ini kesunatan ia untuk nemang minyak sengeh. Lamun dek narak misik fa illam tajidhu, maka jika ia tidak mendapati misik, ai al miska, dia tidak mendapati minyak kasturi itu, fatiban ghairahu, maka boleh dia memasukkan minyak wangi yang selain misik. Bukan minyak sengeh apapun. Isi bau melati, isi bau kopi misalnya. Kanggo. Fa illam tajidhu, maka jika dia tidak mendapati minyak wangi, fatinan, maka boleh dia memasukkan, fatin ini kan artinya rauk, anak. Niki tujuannya antena segen. Antena segen betul-betul bersih, disengeh. Sengeh faraj dengan ini suahana mengalami suci leman haid nik. Niki tujuan antena segen tetemangan minyak sengeh nik. Fa illam tajidhu, maka jika ia tidak mendapati dek narak minyak wangi, kemudian dek narak rauk, kafal ma'u, maka cukuplah ia
membersihkannya dengan air. Wal muhrimatu wal muhiddatu la tasta'milu tiba. Dan perempuan yang ihram. Perempuan yang ihram dan suci dari haid. Perempuan yang ihram suci dari haid, kemudian dengan nina isi melakukan ihdad. Ihdad niki artinya dengan nina isi endik negen berhias. Karena ya bilin mati sis mamakna ni. Bilin mati sis mamakna, maka ia terlarang untuk berhias. Ihdad. Le waktuna isi mandi karena suci leman haid niki la tasta'milu tiba. Dia tidak boleh memakai minyak wangi. Karena dengan nina si ihram, dengan si ihram iki ndek kanggo termasuk mahzuratul ihram dengan ngadu minyak sengeh. Ngadu minyak sengeh niki termasuk larangan-larangan ihram. Maka lamuna jerak mandi leman haid, deng kanggo gen nemang minyak sengeh tipak kemaluan ni. Ngeno mesti dengan isi melakukan ihdad, dengan isi menahan diri leman berhias karena semama nembilinang ni. Haraman dengan nina isi tebilin mati si semama niki untuk berhias selama tangda sejelu. Jadi waktu si mandi karena suci leman haid niki, ndak ngadu minyak sengeh untuk netemang lek farajna niki. Wal wajibu minhu, dan yang wajib dari yang disebutkan tadi ay mimma dzukira, dari yang disebutkan tadi syarton, syai'an, ada dua sesuatu. Isi wajib melakukan isi dengan si mandi niki arak dua. An-niyatu 'inda awwali ghuslin, 'inda awwali ghasli mafrudin. Yang pertama dari dua hal yang wajib dilakukan oleh orang yang mandi itu adalah an-niyatu, niat. 'Inda awwali ghasli mafrudin. 'Inda awwali ghuslin mafrudin. Berniat di awal mandi yang diwajibkan. Dari waktu ente isi neruk otak niki, ia tahu terlintas niat di dalam hati niki wajib. Alau ghasala syai'an min ghairi niyatin a'adahu. Maka kalau dia membasuh sesuatu dari anggota tubuhnya min ghairi niyatin, dengan tanpa niat. Otak wah tersiram nih. Lagu di dalam hati itu di mana niat. A'adahu. Maka ia wajib mengulangi siraman otak nih. Jadi harus li waktu ente isi gen besuk. Bagian pertama leman awak isi wajib tu besuk li waktu ente si mandi niki. Selapu nu wajib tu besuk. Li waktu ente si nyiram otak. Waktu ente si nyiram otak mulai mandi niki, wah harus arak lintasan niat di dalam angen te. Maka lamun dekman arak lintasan niat di dalam angen te, itu wah besuk otak. Wajib tu ulang balik. Wajib temalik nyiram otak niki berbarengan dengan lintasan niat di dalam angen. Ini caranya. Jadi ndak sok-sok nyiram doang. Jadi arak lintasan niat di dalam angen bareng kence kita nyiram otak niki. Ini harus perhatian. Yang perlu ngaji. Nggak sekedar mandi doang, nyelam. Lalu tipak telabah, lalu tipak kolahang. Langsung nyelam doang, dinaraniat dalam angen. Niki wajib. Ini si pertama. Wa ta'mimu sya'rin wa ta'mimu sya'rihi wa basyarihi. Dan meratakan atau meratai rambutnya dan kulitnya bil ma'i, dengan air. Jadi selapuknya rete basah dengan air. Bulu-bulu. Kemudian selapuk kulitnya niki selapuknya basah dengan air. Niki wajib. Hatta ma tahta qulfati ghairil makhtun.
Sehingga wajib juga membasahi dengan air itu ma tahta qulfati ghairil makhtun. Apa yang ada di balik kulit zakar orang yang tidak disunat. Harus nebukek juga. Harus kena si air sih. Jadi kulit bagian dalam nih. Bagian dalam leman kulit zakar dengan isi dia bersunat. Harus basah si air. Atau otaknya kan ya tertutup bari. Otak zakarnya niki dengan kulit kan. Dia man bersunat. Wajib nak kena otak zakar ni. Apa si arak li bawa ni? Apa si arak li bagian dalam kulit isi menutupi kepala zakar niki. Maka kepala zakar niki harus kena si ai. Karena ia terhalang si kulit di man peleng, harus nebukek ya. Nanti si gen kena kepala zakar niki ya kan. Wajib. Maka susah dengan isi dia man bersunat mandi wajib nih. Harus nebukek duluan. Wa ma yadhharu min farji thayyibi idza qa'adat li hajatiha. Dan apa yang tampak dari faraj as-sayyib, faraj perempuan yang janda, idza qa'adat li hajatiha, apabila ia duduk untuk melakukan qada hajat. Di waktu nasi tokol dengan ina siwah bebalu. Apa isi penggitang leman farajna niki di waktu nasi mandi harus kena si ai. Jadi di waktu nasi tokol kada hajat. Artinya si penggitang di waktu nasi tokol kada hajat niki di waktu nasi mandi harus kena si ai. Niki dengan ini isi mandi. Walau syara'a fil ghusli, dan kalau orang yang mandi itu sudah mulai mandi. Thumma ahdatsa fi asna'ihi. Kemudian dia mengalami hadas di tengah mandinya itu. Hadatsan asghara, dengan hadas kecil. Waktu tasi mandi demak teh kemaluan teh. Waktu tasi mandi atau lewat tasi mandi ngentut itu. Di waktu tasi mandi sugul penek misalnya. Jadi kita mengalami hadas di waktu telik tengah-tengah tasi mandi niki. Maka isi harus lakukan adalah tammamahu. Dia harus menyelesaikan mandinya itu. Jadi dia perlu tulang malik. Langsunglah selesai lanjutan. Tammamahu, dia harus menyempurnakan mandinya itu. Dia perlu tulang. Kimak jatne batal wudu tu bare. Batal wudu tu kan itu waktu wudu bro sendiri mandi. Sugul penek. Batal wudu si bro niki. Lanjut tangwah mandi. Dende ulang malik. Dia perlu ulang malik. Walau talabbada sya'ruhu wajaba naqduhu. Dan kalau terpintil rambutnya, wajib naqduhu, maka wajib membuka pintilan rambut. Kusut rambutnya misal, bulunya kusut, sehingga menyulitkan geneta metipa bagian rambut nih, maka harus sisir dulu. Buka pintilan ini. Illam yasilil ma ila batinihi. Jika air tidak bisa sampai ke bagian dalam rambut yang terpintil itu, harus dibuka. Illa bin naqdi, kecuali dengan membuka pintilan rambut itu. Fa in wasala bila naqdin, maka jika air mandi itu bisa sampai bagian dalam rambut bila naqdin, dengan tanpa dibuka pintilan itu, fala wujuba, maka tidak ada hukum wajib untuk membuka pintilan rambut. Wa man alaihi najasatun, dan orang yang
ada di badannya najis, wajib alaihi ayyaghsilaha, maka wajib atasnya untuk membasuh, membersihkan najis itu. Illam tazul awsafuha bi ghaslatin, illam tazul, jika tidak hilang, jika tidak hilang sifat-sifat dari najis itu bi ghaslatin, dengan satu kali basuhan. Thumma yaghtasilu, kemudian baru dia mandi. Jadi sendeman telang najis niki wajib telangan dulu. Wajib telangan dulu najis niki. Sifat-sifat. Lamun dia nebau dengan sekali besuk doang, dia nebau telang sifat-sifat najis niki. Harus telangan sampai telang, siram sampai telang. Tsumma yaghtasilu, kemudian dia baru mandi. Kemudian dia mandi. Suhana nelangang najis niki, jadi najis. Wa yakfi lahuma ghaslatun fil asahi. Dan cukup bagi keduanya. Bagi keduanya niki maksudnya menghilangkan najis kencem mandi. Menghilangkan najis kencem mandi niki cukup ghaslatun, dengan satu kali basuhan. Artinya dia perlu nih, dia perlu nelangan najis dulu dengan sekik basuhan, kemudian nyiram awak untuk mandi dengan basuhan si lain. Dia perlu maranika, dia harus maranika. Cukup dengan sekali siram doang misalnya. Sekali siram niki untuk mandi sekaligus untuk nelangang najis. Niki cukup fil asahi, menurut pendapat yang lebih sahih. Biangkanat hukmiyatan, dengan bahwa adalah najis itu najis hukmi. Auzalat awsafuha bi ghaslatin, atau dengan bahwa hilang sifat-sifat najis itu dengan satu kali basuhan. Jadi lamun najisnya najis hukmi, atau lamun najis niki dengan sekali siraman doang, wah langsung telang, maka cukup dengan sekali siraman doang. Sekali siraman niki untuk nyiram anggota mandi, kemudian dengan siraman niki masih untuk menghilangkan najis niki. Cukup dengan sekali siraman doang. Walau kana 'alaiha ghuslu janabatin. Walau kana 'alaiha ghuslu janabatin wa ghuslu haidin. Dan kalau ada kewajiban atasnya, atas seorang perempuan, ghuslu janabatin wa ghuslu haidin, mandi janabah dan mandi haid. Jadi dua nih. Ia mengalami junub, wajib mandi. Dit karena ia suci leman haid, wajib mandi. Misalnya, di waktu nasihat niki, atau di waktu nasiwah suci leman haid, sendik mana mandi, yang ngimpi dengan ini nih, sampai sugul manina misal. Kan niki dua tanggungna hadas, junub, kanca suci leman haid. Kan kewajiban mandi na dua sih. Mandi karena junub, mandi karena suci leman haid. Faghtasalat li ahadihima kafa'anhuma. Faghtasalat, lalu si perempuan itu mandi li ahadihima, untuk salah satu dari keduanya. Sekali dia mandi, lagu niatnya seki misalnya. Niatnya seki, niatnya untuk mandi janabah doang. Kafa'anhuma, maka satu niat itu sudah mencukupi dari kewajiban mandi dua kewajiban mandi niki. Mandi junub, kenca mandi haid. Wa illam yanwi raf'al akhar, sekalipun dia tidak meniatkan menghilangkan hadas yang lain. Jadi kewajibannya mandi janabah, kenca mandi karena suci leman haid. Lagu li dalam niatnya, isi niatannya arah seki, maka ini wah cukup. Dena harus niatan dua-dua. Wa man ightasala marratan wahidatan bi niyyati janabatin wa jum'atin hasala.
Dan siapa saja yang mandi satu kali dengan niat mandi janabah, niki wajib mandi janabah niki. Wa Jum'atin, dan mandi pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, niki sunnah. Hal sholat, maka itu bisa didapati dua-duanya. Artinya cukup dengan ia mandi sekali niki, dan perlu mandi dua kali. Karena ia mengalami junub le julu Jumat. Mengalami junub le julu Jumat. Karena ia perang lawan dengan Yahudi dalam Jumat. Nah kan sunnahnya mandi junub niki mulai mandi Jumat niki. Sunnah mulai leman fajar niki. Wah, dah hukumnya sunnah kita mandi untuk julu Jumat niki. Sementara ia mengalami junub masih ni. Mana perang kerja dengan Yahudi. Wajibnya mandi junub. Maka cukup dengan sekali mandi doang. Mandi untuk junub, dit mandi untuk hari Jumat. Awniyata ahadihima, awniyati ahadihima hasala. Atau dengan niat salah satu dari keduanya. Jadi si bro niki mandinya sekali. Mandinya sekali, niatnya dua-duanya. Niki water cover niki. Atau sekali mandi dengan niat sekik doang. Dengan niat sekik mandi junub doang. Hasala al-manwi. Hasala al-manwi. Maka didapatilah apa yang diniatkan itu. Artinya apa isi niatan, ya isi terselesaikan. Misalnya kita wajib mandi karena junub. Kemudian karena julu Jumat misalnya, sunnah mandi. Kita le dalam mandi taniki hanya meniatkan mandi junub doang. Maka isi muta mandi junub doang. Wala yandarijun naflu fil fardi, dan tidak termasuk mandi sunnah itu di dalam niat mandi wajib. Li'annahu maqsudun, karena bahwasanya ia artinya lam taniatang misalnya. Lam taniatang mandi niki hanya untuk mandi sunnah Jumat. Maka niki dia cukup untuk menghilangkan janabah niki. Dia cukup untuk menghilangkan janabah karena itu junub nih. Itu junub le jelo Jumat. Maka lamun temeli tercover, isi teniatan harus si wajib. Si wajib teniatan. Maka si sunnah tercover. Lamun isi niatan te si sunnah, kita berniat mandi niki untuk melaksanakan sunnah mandi le jelo Jumat. Sementara itu junub, maka niki dia cukup. Karena pegawaian sunnah niki ndik nebau mengcover pegawaian si wajib. Berbeda lamun teh niatan si wajib niki, lamun teh isi niatan teh adalah si wajib, maka si sunnah niki tercover. Dunal akhar, bukan yang lain, alladzi lam yunwa atau alladzi lam yanwi. Tidak bisa didapati yang lain, yaitu sesuatu yang tidak diniatkan. Jadi lamte niatan salah sekine, ini kan niki berbeda. Itu mandi sekali dengan dua niat, maka dua-duanya tercover. Lamun te mandi sekali dengan sekik niat, hanya sekik maut, hanya sekik maut. Kita mandi untuk junub dengan niat junub, maka kita suci laman junub. Dek temu pahala mandi sunat Jumat. Menurut silam taniatang mandi sunat Jumat. Kita niat mandi sunat Jumat, maka kita masih tanggap berjunub nih. Karena mandi tanikin dek untuk junub, lagu untuk mandi melakukan sunnah di julu Jumat nih. Kita tanggap masih dalam keadaan junub. Karena dia taniatang. Jadi lamun tamili
sekali temandi dua-duanya itu mau, maka niatang dua-duanya dengan sekali temandi ini. Mandi junub sekaligus mandi sunat Jumat. Kemudian faslun fi bayani jumlatin minal aghsalil masnunati. Ini satu pasal di dalam penjelasan tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Yusannu ghuslul jum'ati. Disunnahkan mandi pada hari Jumat liman yuridu huduraha, bagi orang yang ingin menghadiri salat Jumat, pelaksanaan salat Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu minal fajri, dan masuk atau mulai waktu mandi untuk melaksanakan sunat Jumat itu minal fajri, dari terbitnya fajar. Memang subuh niki wah tak anggap itu dalam temili mandi Jumat niki. Wah kanggoang itu meniatkan mandi sunat Jumat zaman subuh ni. Kemudian kedua, wa ghuslul idain, mandi dua hari raya, al-fitri wal adha, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yadkhulu waqtuhu bi nisfil lail, dan masuk sunnahnya mandi untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha itu bi nisfil lail, dengan pertengahan malam. Leman jam 12 ke kelem. Wah, kesunatan itu mandi untuk Idul Fitri atau Idul Adha. Wa ghuslul kusufain wal istisqa. Dan yang selanjutnya mandi yang disunnahkan itu adalah mandi untuk melaksanakan salat kusuf dan khusuf. Melaksanakan salat gerhana matahari dan bulan. Sunatan itu mandi. Mandi beli selapun awak tani, iya separan sunat ni. Jadi mandi dengan tembesuk selapu awak. Niki ya kena. Wal istisqa, dan mandi untuk melaksanakan salat istisqa. Ay talabi inzalil matar. Arti dari istisqa itu adalah mencari atau meminta turunnya hujan. Salat minta turun hujan. Wa min ghuslil mayyiti, dan disunnahkan juga mandi itu karena selesai memandikan mayit dengan istiwah jerak. Mandi mayit niki itu sunatan untuk mandi. Faman ghassalahu, maka siapa saja yang telah memandikan mayit, nudibalahul ghuslu, disunnahkan baginya untuk mandi. Dengan istiwah mandi jenazah niki kesunatan untuk mandi. Wal majnun, dan orang yang sadar dari kegilaannya, dengan istiwa sadar, burun sadar leman gila, sunatan untuk mandi. Wal mughma alaihi, dan orang yang sadar dari epilepsinya, moplok. Menurut sadar leman moplok niki atau leman pingsan, mughma alaihi, leman pingsan paleng niki, sunatan untuk mandi. Idza afaqa, apabila keduanya, orang yang gila dan orang yang pingsan atau yang epilepsi atau ayan itu sudah tersadar dari penyakitnya. Wali iradatin lil ihram, dan untuk melaksanakan ihram. Amte milih melakukan ihram sunatan untuk mandi. Ihram haji ataupun ihram umroh. Sunat itu mandi dulu. Wali dukhuli Makkah al-musyarrafati, dan disunnahkan juga mandi untuk memasuki Makkah al-Musyarrafah. Walil wuqufi bi Arafata, dan disunnahkan juga mandi untuk melaksanakan wukuf di Arafah, sunnat mandi. Walit tawafi, dan disunnahkan juga mandi untuk melaksanakan tawaf. Was-sa'yi, dan melaksanakan sa'i. At-tabi'i lit tawaf, melaksanakan sa'i yang menyertai tawaf. Jadi suhanta tawaf melakukan sa'i. Jadi untuk melakukan sa'i ini sunatan mandi balik. Jadi untuk melaksanakan melaksanakan tawaf sunat mandi. Sendek melaksanakan sa'i suhanta tawaf niki sunatan itu mandi balik. Falaisa lahu ghuslun mustaqillun. Falaisa lahu ghuslun mustaqillun. Andek marah niki. Jadi cukup dengan sekali mandi untuk melaksanakan tawaf kanca sa'i. Jadi falaisa lahu ghuslun mustaqillun, maka tidak ada baginya bagi sa'i itu ghuslun mustaqillun,
mandi yang tersendiri. Artinya untuk tawaf kanca sa'i niki mandina sekaligus. Dek untuk tawaf mandi kemudian bareng melintas sa'i mandi balik dek marani. Walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan disunnahkan juga mandi untuk memasuki Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil masy'aril haram, dan disunnahkan juga untuk mandi ketika mau melakukan mabit di Muzdalifah. Muzdalifah karena masy'aril haram nih. Muzdalifah kawasan-kawasan isi termasuk Muzdalifah. Ai al-wuqufu bihi. Al-wuqufi bihi, untuk melaksanakan wukuf di Muzdalifah. Tina wukuf nih mabit di Muzdalifah tersunatan itu untuk mandi. Wa nudiba aghsalun salasatun, dan disunnahkan juga mandi tiga kali mandi. Liramyil jimar, untuk melempar jumrah, 3 jumrah niki ayyamat tasyriq, di hari-hari tasyrik. Jadi waktu ente kan melempar jumrah aqabah, jumrah ula, jumrah wusta. Niki masing-masing leman jumrah niki li waktu ente sigen melakukan lemparan di tanggal 11, 12, 12 bulan Dzulhijjah niki tersunatan itu untuk mandi untuk masing-masing lemparan niki. Jadi telu kali mandi. Sunatan untuk mandi karena kita melakukan lempar jumrah aqabah, jumrah ula, jumrah wusta. Ini kia pembahasan tentang mandi jamaah sekalian rahimakumullah. Hal isi sangat terkait dengan ibadah salat niki. Kanca ibadah-ibadah silain isi membutuhkan kondisi itu dalam keadaan suci untuk melaksanakan ia, maka wajib perhatian. Cara kemudian apa-apa isi wajib besok di dalam melaksanakan mandi wajib ni. Qala al-musannif rahimahullah taala babut tayammumi huwa lughatan al-qasdu wa syar'an isalut turabit tahuri lil wajhi wal yadaini bi syurutin makhsusatin wallahu a'lam bis-shawab wal marju'al. Niki memang hal isi tersebutan dalam hadis niki telaknat dengan isi minak tato, kanca dengan isi ngendeng untuk netepinang tato. Dengan isi minak niki, ini isi minak. Kanca dengan isi tesuruk tepinaang. La'anallahu luasima wal mustausim. Allah melaknat dengan isi minak tato, kanca dengan isi ngendeng antena tepinang tato. Maka lah menara kemudian dengan isi sadar misalnya tobat. Sementara awaknya niki penuh dengan tato. Namun memang bau untuknya tetlangan kan arak. Arak cara untuk nelangan tato niki. Sayang untuk netlangan. Antene sigan bersih pori-pori kulit niki. Sehingga kan tato isi sulit tetlangan niki ya menghalangi tema tipak kulit. Maka lamun memang bau tetlangan, bau neta usik lah. Harus usaha yang untuk usik. Niki mesti jadi bentuk kesungguhan di dalam bertobat. Jadi dengan isi sungguh-sungguh bertobat niki selaput jejak-jejak atau bekas-bekas dosa niki harus netlangan. Termasuk tato-tato niki kan bekas dosa, bahkannya sendiri dosa. Minak tato le awak niki dosa. Maka harus telangan bekas-bekas niki. Lamun bau, dit membahayakan. Lamun sulit, dit membahayakan lamun telangan karena
Ya tebal lalu sampai temu tipak pori-pori kulit sampai apa? Bersentuhan dengan urat-urat misalnya. Bahaya lamun dengan telangan ya. Maka ya ittaqullah mastata'tum. Nah, dalam kondisi maranika maka mandi niki ya tanggap sah. Namun memang kondisinya sulit untuk telangan. Jadi yang tenteparan li penjelasan li dalam kitab Mukasyaffatul Qulub niki tato niki jadi Quran setan niki. Jadi kan setan niki beketuan pada Allah Subhanahu wa taala ngendeng lah. Wa ma Qur'ani atau wa ma kitabi. Wa ma kitabi. Ya Allah, napi sejari kitab kaji ya Allah. Al-wasmu nih. Tato sejari kitab ini. Nah, jadi dengan si bertato no, ya minang kitab, minang setan kitab. Minang kitab untuk setan. Nah, karena kan mangkun dengan lai atau suku-suku tertentu niki lamun nara pengobatan rahasia tulis dari awak. Jadi jimat-jimat atau jempi-jempi untuk nekadu pengobatan niki tertulis dari awak dalam bentuk tato niki. Nah, niki ya paran kitab setan. Paran kitab setan lagun ke anak-anak ke parana seni ini. Seni sin para nulis awak. Bangga. Ini ke kitab setan. Jadi maranika lamun memang bautu sayang untuk telangan. Karena selain ia cara untuk bau sampai wudu atau sampai mandi niki tipa dalam kulit dengan ia nelangan bekas-bekas tato niki menunjukkan kesungguhan dalam bertobat. Kesungguhan dalam bertobat dengan menghilangkan bekas-bekas dosa ini. Jadi niki ya jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita bejajarin teh apa? Apa no? Ketopong nas bidang no. Topong nih serapus. Lamun suci semirna dek ngombe-umbe so. Lamun suci semirna nih dek ngombe-umbe. Isi tesili dengan kadu semir bidang niki nyemir rambutna, nyemir buluna si apa? Ramboknya, nyemir rambok kadu semir bidang. Haram nih. Bersemir kadu semir bidang. Haram. Namun sekedar ketopong jadi ngombe-ngombe. Penting semir niki ya suci, dia najis. Ayo. Ya bulat ketopong. Ngombe-ngombe nyemiring ketopong si bulat. Jadi sepenting dia najis semir niki. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nih? Cukup nih. Jadi mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ngecanin kita pada pemahaman dalam berusaha melaksanakan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara si paling bagus sesuai dengan penau tadi, sesuai dengan kemampuan. Karena niki ia si tertuntut di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Afdalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم اجعل لقاءنا بهذا الشهر المبارك لقاء بعده لقاء ولا تجعله لنا آخر اللقاء اللهم كما أنعمت علينا بلقاء هذا الشهر المبارك فأنعم علينا بلقاء ليلة القدر ثم أنعم علينا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيه بحسن عبادتك فيها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن آمين آمين ثم آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوانا الحمد